wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj, dan segenap orang tua dan sesepuh, khususnya orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau dan kita semua kesehatan dan keberkahan dalam segala umurnya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 217. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir ila akhir ayat. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil syahril harami, tentang bulan haram. Qitalin fihi, maksudnya hukum berperang di dalam bulan haram. Rawa aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir meriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu qol, bahwasannya Ibnu Abbas berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah bin Jahshin, sesungguhnya Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahash al-Asadi, wa huwa ibnu ammatihi, dan dia adalah anak dari bibinya Rasulullah, jadi sepupu. Qabla kita di Badrin, sebelum peperangan Badar, bisyahro ini kira-kira 2 bulan. Wa ba'da sab'ata asyrata syahratan, dan setelah 17 bulan, min maji'ihi al-Madinata, dari kedatangannya Rasulullah ke Madinah, fi thamaniyati rahtin, kepada 8 keluarga. Wa kataba lahu kitaban wa ahdan, dan Rasulullah menyerahkan atau menuliskan untuknya, untuk Abdullah bin Jahash, 1 kitab dan juga perjanjian. Wa dafa'ahu ilaihi wa amarahu ayyaftahahu ba'da manzilataini, dan Rasulullah menyerahkan catatan atau kitab itu kepadanya dan memerintahkan agar membukanya ba'da manzilataini, setelah dua kedudukan atau 2 tempat. Wa yaqra'uhu ala ashabihi, dan dia membacanya untuk sahabat-sahabatnya Abdullah bin Jahsh. Wa ya'malu biha, dan mengamalkan bima fihi, dengan perintah yang ada dalam kitab atau tulisan itu. Fa idza fihi, maka di dalamnya, dalam tulisan itu, amma ba'du fasir ala barakatillah. Fasir amma ba'du, adapun sudah salawat dan salam, fasir, maka berjalanlah engkau ala barakatillah, atas barokah Allah, maksudnya tetap berada dalam keberkahan Allah Ta'ala, biman ittaba'aka, bersama orang yang mengikutimu wahai Abdullah bin Jahsh, hatta tanzila batna nakhlin, sehingga engkau sampai di daerah yang namanya batna nakhl. Fatarsudu fiha ira Quraisyin, maka engkau perhatikanlah biha, di sana, di tempat itu, ira Quraisyin, kafilahnya orang Quraisy, la'allaka anta tiana minhu bi khairin, barangkali saja mudah-mudahan engkau mendatangi kami dari situ bi khairin, dengan kebaikan. Faqala, maka berkata Abdullah bin Jahash, sam'an wa ta'atan li amrih,
aku mendengarkan dengan sungguhnya dan taat kepada perintah Rasulullah. Faqala, maka berkata Abdullah bin Jahsh li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, man ahabba minkum syahadah, barang siapa yang ingin dari kalian ingin asyhadata, akan mati syahid, falyantalid ma'i, maka ayo pergi bersama saya. Fa inni madin li amri, karena sungguhnya aku telah lalu dengan perintahnya, dengan perintah Rasulullah. Wa man ahabba takhallufa falyatakhallaf, barang siapa yang ingin mundur, maksudnya tidak ikut, falyatakhallaf, maka silakan enggak usah ikut. Famadha hatta balagha batna nakhlin, famadha, maka berlalulah perintah ini, berlalulah Abdullah bin Jahsh hatta balagha batna nakhlin, sehingga dia sampai ke tempat yang namanya Batna Nakhlin, baina Makkah wa Thaifah, di antara Mekah dan Thaif. Famarra alaihim Amr bin Abdullah al-Hadrami, maka lewatlah atas mereka Amr bin Abdullah al-Hadrami, wa thalathatun ma'ahu, dan 3 orang bersamanya. Falamma ra'au ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Amr bin Abdullah melihat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaku, maka mereka mulai menggorok ra'sa wahidin minhum, kepala salah seorang dari mereka. Wa auhamu bidzalika annahum qaum Ammarin. Wa auhamu, dan mereka mengelabui bidzalika, dengan itu semua, annahum qaum Ammarin, bahwasannya mereka itu adalah kaumnya Ammar. Tsumma ata Waqid bin Abdullah al-Hamdali, kemudian datanglah seorang yang namanya Waqid bin Abdullah al-Hamdali, masih dalam pihaknya Abdullah bin Jahsh. Wa huwa ahadu man kana ma Abdullah bin Jahsh, dia salah satu orang yang bersama Abdullah bin Jahsh. Wa rama Amr bin al-Hadrami, dan dia memanah Amr bin Hadrami. Faqatalahu, maka Waqid membunuh Amr bin Hadrami, membunuh si Amr. Wa asarru itsnaini, dan mereka dan mereka memenjara atau menahan itsnaini, 2 orang. Wasaqu al-ihra, dan mereka menggiring al-ihra akan kafilah, bima fihi, dengan sesuatu yang ada di dalamnya, min tijarati Thaifi, dari perdagangan Thaif, hatta qadimu ala Rasulillah, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadajjat Quraisyun, maka berteriaklah orang Quraisy. Wa qalu, dan berkata orang Quraisy, qad istahalla Muhammadun asy-syahrul haram, sungguh Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Syahrun ya'manu fihi al-khaifu, padahal bulan haram itu adalah bulan yang di dalamnya orang yang takut harusnya jadi aman. Fayasfiku fihi dima'a, maka Muhammad menumpahkan dalam bulan haram, menumpahkan darah. Wal muslimuna aidon, dan juga orang-orang muslim menumpahkan darah di bulan haram. Qad ta'ajjabu min dzalika, wal muslimuna aidon qad ta'ajjabu, dan orang-orang Islam juga qad ta'ajjabu, benar-benar heran, min dzalika, dari peristiwa itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ma amartukum bil qitali fi syahril haram, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram. Wa qala Abdullah bin Jahsh, berkata Abdullah bin Jahsh, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna qatalna ibnal Hadrami, sesungguhnya kami membunuh Ibnul Hadrami. Tsumma amsayna, kemudian kami masuk di waktu sore, fanadharna ila hilali Rajab, dan kami lihat hilal Rajab, fala nadri, maka kami tidak melihat ada hilal. Afi Rajab, dan kami tidak tahu. Afi Rajab, apakah kami ada di bulan Rajab? Asobnahu, kami telah masuk dalamnya. Amfi Jumada, atau kami di bulan Jumadal akhirah. Fawaqafa Rasulullah, maka berhentilah Rasulullah SAW, al-ira wal usara, di hadapan kafilah dan juga para tahanan. Fanazarat hadil ayah, maka turunlah ayat ini. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanimata ala hadha takdir, maka Rasulullah mengambil ghanimah, rampasan perang, wa ala hadha takdir, dan atas penjelasan ini, fal adhar anna hadha su'al, dan yang paling kuat bahwa sungguhnya pertanyaan ini innama sodaro anil muslimin, pertanyaan ini munculnya dari orang-orang Islam. Surat Al-Baqarah ayat 217. Ini surat yang kalau kita maknai atau kita pahami secara bebas itu kurang lebihnya, mereka bertanya kepada engkau tentang berperang di bulan haram. Katakanlah wahai Muhammad, berperang di bulan haram itu dosa besar. Kurang lebihnya seperti itu. Ayat Al-Quran kadangkala turun karena pertanyaan para sahabat. Di sini yang diambil oleh Syekh Nawawi Banten, pendapat yang mengatakan bahwa ini pertanyaan muncul dari kaum muslim.
Nanya bagaimana hukumnya berperang di bulan haram. Kalau kita tengok di ayat sebelumnya ini tentang perang juga, di mana Rasulullah memerintahkan orang Islam pada saat itu untuk berperang dan sudah diizinkan karena kondisinya sudah di Madinah dan sudah semakin kuat. Nah, muncul pertanyaan dari orang-orang Islam, kalau disuruh perang orang musyrik, apa semuanya kita terabas? Apa nggak ada rambu-rambu bulan-bulan haram? Maka mereka bertanya tentang bulan haram ini. Hadirin rahimakumullah, bulan haram itu ada 4. Yang pertama bulan Rajab, ini misal sendiri. Kemudian yang 3 deret, nempel yang 3. Nempel yang 3 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi 3 berurutan, 1 misal sendiri. Ini bulan haram. Orang-orang Arab jahiliyah ini selalu menghargai dan menghormati 4 bulan ini. Di 4 bulan ini kalau waktunya perang, kalau waktunya mengangkat senjata, kalau ketemu bulan 4 ini maka berhenti, nggak ada yang perang semuanya. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang kira-kira tidak layak, ini mereka berhenti di bulan haram ini. Penghormatan kepada 4 bulan haram. Artinya hadirin, peninggalan atau tradisi jahiliyah itu selama bagus masih diambil juga oleh Islam. Ada adopsi, ada beberapa tradisi yang diambil atau diadopsi oleh Islam karena memang ada nilai bagus di situ. Jadi nggak semuanya kita tolak, nggak semuanya kita bakar gitu, nggak semuanya kita tinggalkan ya. Ada beberapa tradisi dari jahiliyah yang kemudian oleh Islam diambil. Di antaranya bulan haram ini. Orang-orang Arab dulu kalau bulan haram maka nggak ada yang perang. Ini asbabun nuzul ayat 217 ini, ketika Rasulullah memerintahkan seorang sepupunya namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash, ini saya punya surat, nanti bacanya kalau udah sampai sana. Sampai sebuah tempat namanya Batun Nakhl. Sampai di sana silakan buka. Kemudian dibuka, isinya ternyata pada pergi semua keluar dari Madinah. Kemudian nanti kalian sampai satu tempat namanya Batun Nakhl, kalian akan melihat rombongan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Cegat itu. Mudah-mudahan dapat berita baik dari kalian, kata Rasulullah. Nah, tahu suratnya adalah surat instruksi dari Rasulullah, langsung diajak oleh Abdullah bin Jahash beberapa orang. Ada yang mengatakan di sini 12 orang Abdullah Jahash. Ini yang namanya Sariyah hadirin. Dalam sejarah Islam itu kita kenal ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Kalau Ghazwah, perang yang diikuti oleh Rasulullah, perang Badar. Terus habis Badar apa yang kita kenal? Uhud. Itu namanya Ghazwah, karena Rasulullah ikut. Ada 8 Ghazwah, ada 8 peperangan di mana Rasulullah ikut. Nah, yang Rasulullah nggak ikut namanya Sariyah. Ini Sariyah, Rasulullah nggak ikut, tapi Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahash. Berangkatlah Abdullah bin Jahash bersama beberapa orang untuk menyegat kafilah dagangnya kafir Quraisy. Karena kafilah dagang ini memang ya mereka ini orang-orang yang dulunya merampas harta mereka di Mekah, merampas harta orang-orang Islam di Mekah, maka ketika lewat Madinah ya mau nggak mau harus dicegat. Kalau kita lihat itu perjalanan dari Mekah, kalau mau ke Syam itu pasti lewat jalur dekat Madinah Pak, walaupun nggak lewat kota Madinah. Kalau lewat kota ya pasti habis lah. Enggak, ini di luar kota Madinah, tapi dekat pasti. Karena posisi Mekah itu ada di sebelah selatan, Madinah di tengah, kemudian utaranya Syam. Jadi kalau kita lihat selatan sana ya, selatan utara. Jadi Mekah dulu, Mekah, kemudian Madinah, baru sana Syam. Orang-orang Mekah kalau mau dagang ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Suriah, termasuk Syam. Pasti lewat jalur yang dekat sama Madinah. Nah, di situ disuruh oleh Rasulullah cegat di situ. Sampai di tempat yang ditentukan oleh Rasulullah. Tahu 4 orang ini yang jaga kafilah atau bawa barang dagangannya kafir Quraisy, 4 orang. Pentolannya namanya Amr bin Hadrami. Kita sebut aja nanti Ibnu Hadrami biar gampang. Ibnu Hadrami ini, Amr bin Hadrami atau Ibnu Hadrami ini, ketika tahu bahwa itu sahabat Rasulullah, ini kita harus cari siasat, taktik nih. Ayo,
Dia langsung ambil pedangnya, dibunuh temannya sendiri. Temannya sendiri dibunuh. Jadi 3 orang itu pada ngeroyakin temannya sendiri, supaya menduga bahwa kita ini bukan temenan, bahwa kita ini semua juga musuh, kita ini juga lagi pada berseteru. Nah, tapi orang-orang Islam pada waktu itu ya tidak percaya dengan pengelabuan itu. Datang seorang namanya Waqid, masih dalam barisan Amr bin Hadrami ini. Datang Waqid dipanah. Hasil Ibnul Hadrami mati. Kemudian yang dibunuh pertama tadi juga mati. Jadi 4 kurang 2, tinggal berapa orang, Pak? Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang digiring. Digiring kafilah barang dagangannya semua, dagangan orang Quraisy. Ada yang nitip ya permadani, ada yang nitip korma buat dijual-jualin. Begitu juga keuntungan atau labanya. Barangkali ada yang nitip rokok juga, Bang Pian, buat didagangin sana, dijualin. Ini semuanya dibawa ke Rasulullah. Kemudian sampai di hadapan Rasulullah, orang Quraisy ini langsung teriak, Muhammad, engkau telah menghalalkan bulan Rajab, engkau telah menghalalkan bulan haram yang harusnya nggak boleh perang. Gimana ini urusannya? Orang-orang Islam sempat terhasut, hadirin. Orang-orang Islam sempat bilang, iya ya, ini kan udah mau Rajab ini, janjian emang udah Rajab, harusnya nggak boleh. Kata Rasulullah, saya tidak merintahkan kalian berperang di bulan haram pasti. Coba lihat, ditanya kepada Ibnul Hadrami, betul ya Rasulullah, saya sampai sore perhatiin, ketika selesai membunuh ini, saya sampai sore perhatikan apakah kita masih di bulan Jumadal Akhirah. Sebutannya Jumadal Akhir ya sebutannya, yang benar Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Apakah kami masih berada di bulan Jumadal Akhirah atau udah di Rajab? Nah, kami lihat hilal sampai sore nggak kelihatan hilal 1 Rajab, berarti ini masih Jumadil Akhir. Ya paling tidak kalau itu tanggal 29, karena nggak kelihatan hilal, maka belum masuk Rajab, digenepin jadi 30. Jadi masih bulan Jumadil Ula. Karenanya kami nggak membunuh dan tidak berperang di bulan haram ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kata ini Ibnu Hadrami. Ibnu Hadrami meyakinkan bahwa tidak, kami tidak berperang di bulan haram. Dan ini masih Jumadil Ula. Hadirin sekalian, ini pembukaan, ini muqaddimah dari perang Badar. Sariyah ini, perampasan ini yang kemudian bikin Abu Sufyan marah. Yang bikin Abu Sufyan orang kaya. Bang Fian namanya Sufyan juga. Abu Sufyan pada waktu itu masih belum iman. Marah-marah dan menjanjikan kita ketemu lagi. Harta kita semuanya dirampas oleh Muhammad, kita ketemu lagi beberapa bulan, 2 bulan setelah itu, maka bertemulah orang-orang musyrik Quraisy dengan orang Islam di perang yang namanya perang Badar, di daerah Badar. Jadi Badar itu nama sebuah sumur milik orang yang namanya Badar, semacam oase yang oleh kaum muslim dikuasai duluan. Karena air itu vital, maka kaum muslim megang duluan Badar itu. Ini 2 bulan sebelum terjadinya perang Badar, ini terjadi Sariyah ini dulu. Mendengar penjelasan itu dan juga meyakinkan orang-orang muslim, maka Rasulullah kemudian mengambil ghanimah, mengambil sebagian barang-barang yang ada dalam kafilah itu. Artinya memang itu peperangan yang ada di bulan Jumadal Akhirah itu adalah peperangan yang bukan di bulan haram. Dan orang-orang Islam pada waktu itu semakin mantap bahwa iya, itu belum bulan haram. Lantas bagaimana peperangan di bulan haram itu? Maka orang-orang bertanya, jadi gimana ketegasannya Rasulullah kalau memang sudah masuk bulan haram, apakah kita boleh berperang di bulan haram? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang berperang di bulan haram. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fi jawabihim, untuk menjawab mereka, qitalun fihi ay syahril harami. Qitalun fihi ay syahril harami wa huwa rajabu kabirun. Berperang di dalamnya, yaitu di bulan haram, dalam hal ini adalah bulan Rajab, kabirun adalah dosa besar, azimun wizron, besar dosanya. Pokok tamal kalamu hahuna wal waqfu huna tamun. Ini wakaf atau berhenti di sini. Jadi jawab dari pertanyaan, ya Rasulullah, gimana hukumnya perang di bulan haram, di bulan Rajab seperti besok yang akan kita hadapi? Dijawab oleh Rasulullah, dosa besar. Berperang di bulan haram hukumnya dosa besar. Ini
asbabun nuzulnya meskipun terjadi di menjelang bulan Rajab, tapi tetap bisa diberlakukan untuk seluruh bulan haram. Meskipun bukan bulan Rajab, kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka udah berhenti berperang. Lagi pula saudara, Dzulqa'dah itu kan artinya dari kata qa'ada yaqudu qa'datan, artinya duduk. Emang orang Arab dulu sebelum Islam bahkan kalau udah bulan Dzulqa'dah, habis Syawal, Dzulqa'dah duduk, nggak kemana-mana pasti. Menyambut datangnya Dzulhijjah, yaitu menyambut datangnya bulan haji, karena bakal banyak tamu. Ini mereka duduk-duduk, nggak ada yang pergi jauh, nggak ada yang melakukan perdagangan, dan juga nggak ada yang berperang. Mereka duduk Dzulqa'dah, pada ada di rumahnya. Karena bentar lagi Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan kunjungan. Hajja yahujju itu artinya berkunjung. Jadi kalau kita haji maksudnya berkunjung. Kunjung mana? Baitullah. Itu. Jadi haji artinya berkunjung. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka orang-orang Arab dulu sebelum Islam pun ini sudah menganggap bahwa bulan-bulan haram adalah bulan mulia yang tidak boleh ternodai dengan kekerasan. Sampai-sampai hadirin, kalau ada orang pernah dendam, pernah kesumat sama orang lain, tapi kalau ketemu di bulan haram, apalagi ketemu di Makkah, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah pelukan aja, udah pelukan. Itu saking mereka memuliakannya bulan haram atau bulan mulia. Jadi berperang hukumnya di bulan haram, berperang itu hukumnya dosa besar. Tapi dilanjut di sini wasaddun an sabilillahi. Tetapi menghalang-halangi dari perang di jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah, wal masjidil harami, dan menghalangi dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penghuni masjidil haram minhu, darinya, dari masjidil haram, itu akbaru, lebih besar dosanya, indallahi, di sisi Allah. Ai walakin man'an nasu an dinillahi wa ta'atihi wa kafara billahi. Tetapi manusia mencegah, walakin man'an nas, walakin man'un nasi an dinillah, tetapi mencegah manusia atau menghalangi manusia dari agama Allah dan taat kepada Allah serta kufur kepada Allah. Wa man'in nasi an Makkah, mencegah manusia untuk datang ke Mekah, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduk Mekah, maksudnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna, yaitu nabi dan orang-orang Islam, min Makkah, dari Mekah. Itu semua a'dhamu wizron, lebih besar dosanya, indallahi, di sisi Allah, min qatli Amr ibn al-Hadrami, ketimbang ngebunuh si Amr bin Hadrami ini fi Rajab, di bulan Rajab, khotoan, karena tidak tahu, ma'anahu yajuzu yakuna dzalikal qatlu waqi'an, beserta bahwasannya boleh jadi ayyakuna dzalikal qatlu waqi'an fi jumadil akhirah, bahwasannya pembunuhan itu terjadi di jumadil akhirah. Katakanlah wahai Muhammad, berperang di jalan Allah, membunuh pada bulan haram itu hukumnya dosa besar. Tapi ingat, katakan wahai Muhammad, tapi ingat, orang menghalang-halangi dari berjuang di jalan Allah, menghalang-halangi dari Masjidil Haram, pengen umroh nggak bisa, pengen masuk ke Mekah diusir, menghalang-halangi dari keimanan serta mengusir orang-orang Islam, dan juga melakukan kekufuran, yaitu menyembah berhala, itu orang semuanya itu yang kayak begitu, itu lebih besar dosanya dibanding ngebunuh Ibnul Hadrami. Ngebunuh Ibnul Hadrami yang tadi terjadi itu, meskipun kelihatannya di bulan haram, itu kan belum pasti juga, belum tentu bulan haram. Kalaupun terjadi di bulan haram, tetap dosanya besar juga, tapi lebih besar dosa orang-orang musyrik itu. Apa dosa orang musyrik itu? Menghalang-halangin orang dari agama Allah, ngalang-ngalangin orang dari Masjidil Haram, bahkan mengusir orang, yaitu Nabi Muhammad dan orang Islam. Ini lebih besar dosanya dibanding membunuh Ibnul Hadrami yang cuma satu orang itu. Dari sini tingkat dosa besar itu memang macam-macam. Ada dosa besar, diantaranya membunuh dosa besar, kemudian juga zina dosa besar. Jadi dosa itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang satu diantaranya selisihnya itu ada yang lebih besar dibanding yang lain. Wal fitnatu ay ma fa'alu al fitnata an dinil muslimin tauratan, dan fitnah yang dimaksud di sini ma fa'alu adalah segala sesuatu yang mereka lakukan. Al fitnata an dinil muslimin,
yaitu dengan cara membakar atau dengan cara menguji dari agamanya orang Islam, taratan bil syubhati fi qulubihim, kadangkala dengan melemparkan keraguan dalam hati mereka, wa tarakan bi ta'dzibi, kadangkala dengan cara menyiksa, kafilihim bi Bilal wa Suhaibin, seperti perlakuan mereka terhadap Bilal dan Suhaib, wa Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Itu fitnah yang dimaksud, siksaan itu akbaru, lebih besar dosanya, minal qatli, dari sekedar membunuh. Ay afdha'u, maksudnya lebih keji, min qatli Amr bin al-Hadrami, daripada bunuh Amr bin Hadrami. Orang-orang Quraisy ini kan pada mikir, termasuk yang ditahan itu dua tahanan itu bilang, ini orang Islam Muhammad dan orang-orang Islam sudah menghalalkan rojab, ini harusnya nggak boleh bunuh orang, malah bunuh. Bilangin Muhammad, itu bunuh lebih ringan dosanya dibanding kalian menghalangi orang dari Masjidil Haram, menghalangi orang dari agama Islam, mengusir orang-orang Islam, itu lebih besar. Bahkan lebih dari itu yang kalian dan kawan-kawan kalian lakukan, menyiksa orang-orang Islam yang sudah ikut Nabi Muhammad, ini lebih besar dosanya. Bilal dijemur, saudara, dijemur, ditindihin batunya bukan batu cincin, batu kali dijemur. Bilal ahad, pokoknya satu aja, ahad. Bilal. Ammar bin Yasir dibunuh juga, ditusuk Ammar bin Yasir. Dilemparin penggorengan Ammar bin Yasir. Gorengan buat pempek kali, gedean lagi pasti. Itu Ammar bin Yasir. Suhaib, ini juga semuanya disiksa. Kata fitnah di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, saudara. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia kan menyebarkan berita bohong ya. Iya, misalnya ada yang bilang Bang Doni ganteng, fitnah. Pak ditegesin Bang Muta. Itu namanya menyebarkan berita bohong. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan fitnah di sini. Yang dimaksud dengan fitnah di sini dari kata fatana. Fatana itu artinya bakar, saudara. Kalau kita bakar atau menempa, dibakar dulu emas itu kalau kita bakar sampai panas bener-bener sekian derajat, itu nanti ada yang netes. Nah, itu namanya fatana. Jadi dibakar. Orang-orang Islam ini disiksa, dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy supaya kelihatan imannya. Itu namanya fitnah. Disiksa. Selain itu, kadang-kadang diuji, bisa kita katakan gampangnya ujian lah fitnah itu, diuji juga dengan omongan-omongan kotor supaya hatinya ragu. Ya Muhammad, ya Abu Bakar, semuanya dijelek-jelekin supaya hatinya ragu. Ini namanya fitnah, ujian, baik berupa ujian fisik, siksaan, maupun ujian lisan. Ini semua dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini lebih besar dosanya dibanding bunuh satu orang tadi, meskipun di bulan haram. Ruwiya annahu lamma nazalat hadhil ayatu kataba Abdullah bin Jahash ila mu'mini Makkah, idza ayyarakumul musyrikun bil qital fi syahril haram fa'ayyiruhum. Diriwayatkan bahwasannya ayat ini turun, ketika ayat ini turun, maka Abdullah bin Jahash menulis kepada orang-orang Islam di Mekah, idza ayyarakum al musyrikun, ketika membawa dagangan kepada kalian orang-orang musyrik, bil qitali, atau menawarkan, ketika menawarkan kepada kalian al musyrikuna, orang-orang musyrik, bil qitali, dengan berperang fi syahril harami, di bulan haram, fa'ayyiruhum bil kufri, maka tawarlah mereka, bantahlah mereka, bil kufri, dengan kekufuran, wa ikhraji Rasulillah, dan mengeluarkan atau mengusir Rasulullah min Makkah, dari Makkah, wa manil mu'minina anil balidil haram, dan mencegah orang Islam dari Baitul Haram atau Masjidil Haram. Diriwayatkan juga Abdullah bin Jahash, sepupunya Nabi, ini ketika ayat ini turun makin yakin bahwa bulan haram ini pasti bakal digoreng. Tahu digoreng, Pak? Digoreng itu bakal dijadikan bahan untuk diviralkan kesalahan orang Islam. Ini kesalahan orang Islam dan kesalahan Muhammad nih. Orang kafir mah ngomongnya Muhammad aja. Ini kesalahan orang Islam dan kesalahan Muhammad nih. Dia udah menghalalkan bulan haram. Ini pasti bakal digoreng nih, kata Abdullah bin Jahash sama orang-orang Mekah. Maka dia tulis surat. Orang-orang Mekah, kalau kalian mengatakan bahwa kami membunuh Ibnul Hadrami di bulan haram, ketahuilah bahwa
penyiksaan kalian kepada orang Islam, pengusiran kalian kepada Nabi Muhammad dan orang Islam, serta pencegahan kalian mencegah atau menghalang-halangi orang untuk datang ke Masjidil Haram, itu lebih parah dan lebih keji dibanding ngebunuh Ibnu Hadrami. Emang begitu Pak. Kalau bunuh kan bunuh aja biasa. Bunuh mah bunuh aja, mati-mati selesai. Dan dalam Islam memang gak boleh nyiksa. Kalau kita niat mau bunuh waktu perang, bunuh aja udah habisin biar gak terlalu menderita. Nah kalau orang kafir enggak, dia bukan hanya sekedar membunuh, tapi dibuat mainan sama dia. Dibuat mainan, ditunda-tunda, ya ditunda, diikat, habis diikat disentil-sentilin, diikat, mau dilukain, kemudian dibiarkan gak mati-mati. Itu namanya ujian atau fitnah. Ini lebih keji dibanding pembunuhan Ibnu Hadrami. Surat ini ditulis oleh Abdullah bin Jahash untuk orang Mekah sebagai bahan bantahan supaya mereka nggak menggoreng isu berperang di bulan haram ini. Wala yazaluna ahlu Makkah al-kafaratu, dan tidak akan berhenti penduduk Mekah yang kufur, yuqatilunakum ayyuhal mu'minun, mereka tidak akan berhenti memerangi kalian wahai orang-orang mukmin, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian. Ai kayaruddukum, maksudnya agar mereka mengembalikan kalian an dinikum, dari agama kalian, al-haqi yang benar, ila dinihimil batil, kepada agama mereka yang salah, yang batil. Ini istata'u, kalau mereka mampu. Wa hadza istib'adun, dan ini adalah sesuatu yang jauh, langka, listita'atihim, karena kemampuan mereka. Wa isyaratun ila thabatil muslimin fi dinihim, wa isyaratan, bisa juga wa isyaratun, dan juga sebagai isyarat ila thabatil muslimina fi dinihim, kepada ketetapan atau kemantepan orang Islam dalam agama mereka. Dilanjutkan ayat ini supaya kita tahu, wahai orang-orang Islam, wahai pengikutnya Nabi Muhammad, mereka orang-orang kafir Mekah tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian balik kepada agama mereka, balik nyembah lagi berhala. Terus mereka akan memerangi kalian hingga kalian kembali ke agama yang batil, agama dulu, dan meninggalkan agama Islam. Kalau mereka mampu, seandainya mereka mampu, ya mereka akan melakukan itu semua. Hadirin sekalian, di sini ini untuk menunjukkan sesuatu yang sebenarnya lemah. Seandainya mereka bisa, kayak begini, seandainya mereka bisa tuh, seandainya mereka bisa, saya pengen kembali lagi ke masa muda, seandainya saya bisa. Bisa nggak Pak kira-kira? Nggak bisa. Seandainya ini statoh, di sini punya arti yang lemah. Karena orang Islam kalau sudah mantap imannya, itu seperti sibghatullah atau seperti celupan Allah. Pernah kita bahas juga di surat Al-Baqarah. Celupan Allah, sibghatullah, one take. Itu kalau udah dicelup, kalau kapas udah dicelup one take, itu mau dipotong, dalamnya kira-kira masih ada yang putih nggak Pak? Masih ada yang putih nggak Pak? Udah nggak ada. Kayak begitu celupan iman dari Allah. Kalau dia benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berharap bahwa saya dulu salah, saya dulu kafir, saya dulu lemah, dan mengharapkan rahmat Allah dan mengikuti Rasulullah, itu akan seperti one take. Jarang sekali orang Islam yang murtad, kecuali emang dari awal dia pura-pura Islam. Dari awal dia memang Islamnya itu cuma di mulut doang, ya di mulut doang, dan nggak pernah masuk sampai hati. Tapi kalau udah benar-benar masuk Islam, ikut agama, nggak bakal murtad. Kalau ada orang Islam murtad, emang dia nggak pernah sholat, dan dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah sampai imannya ini, nggak pernah sampai ke hatinya. Jarang sekali orang Islam yang murtad sebagaimana celupannya Allah. Celupannya Allah itu kalau udah masuk ke dalam serat-serat atau masuk ke dalam tubuh kita, iman itu nggak bakal keluar insya Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi. Nah terus bagaimana kalau meskipun jarang, tapi kalau ada orang murtad bagaimana? Wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, bi'allam yarji' ilal Islam, dia tidak kembali lagi pada Islam,
Orang yang seperti ini, ulaika fa ulaikal musirruna 'alal irtidad, maka mereka yaitu orang yang terus-menerus dalam kemurtadan ila hinil mauti, hingga saatnya mati. Habitat a'maluhum, maka sia-sia atau terhapus amal-amal mereka, al-hasanatu yang baik, allati amiluha, yang mereka pernah lakukan, fi halatil islami, dalam keadaan Islam, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fahubutul amali, maka terhapusnya atau sia-sianya amal, sia-sianya perbuatan fid dunya, di dunia, huwa annahu yuqtalu inda dhafri bihi, bahwasannya dia akan dibunuh ketika dimenangkan atau dikalahkan, wa yuqatalu ila ayyadhfara bihi, dan dia akan diperangi, wala yastahiqu minal mu'minin nasran, dan dia tidak berhak dari orang-orang muslim, dari orang-orang mukmin tidak berhak nasron, akan pertolongan, wala thana'an hasanan, dan juga tidak berhak pujian yang baik. Watabayyana zaujatuhu, dan talak bain siapa zaujatuhu, atau watubayyanut zaujatuhu, dan talak bainlah istrinya minhu darinya, wala yastahiqul miratha min kulli ahadin, dan dia tidak berhak waris dari setiap orang Islam. Wa hubutu amalihim fil akhirah, terhapusnya perbuatan mereka di akhirat, anar riddata, bahwa sungguhnya murtad itu tubtilu istiqaqah, itu tabtulu istiqaqahum lithawabi, yaitu menghapus hak mereka untuk diberikan ganjaran, alladzi istahaqquhu bil amalihim as-salifah, yang mereka miliki atau mereka berhak terhadapnya dengan amal-amal yang dulu. Amma law raja'a al-murtadu ilal Islam, tetapi kalau orang murtad kembali lagi pada Islam, adat amaluhu, maka akan kembali juga amalnya, perbuatan baiknya, as-solihatu yang baik, mujarrodatan anithawabi, halnya kosong dari ganjaran. Fala yukallafu bi adatiha, maka dia tidak dipaksa untuk mengulangnya. Wa hadha huwal mu'tamadu fi madhhab Syafi'i, ini adalah kaul yang mu'tamad, pendapat yang dipegang dalam madhab Imam Syafi'i, yang kuat dipegang dalam madhab Imam Syafi'i. Ini status orang yang murtad. Orang yang murtad, kalau sampai akhir hayatnya murtad dan nggak masuk Islam lagi, nggak balik kepada Islam, itu orang-orang yang amal perbuatannya terhapus di dunia maupun di akhirat. Maksudnya amalnya perbuatannya terhapus di dunia, sia-sia ada pokoknya. Dulu yang harusnya dia dapat waris, gara-gara murtad nggak dapat waris, saudara. Murtad, istrinya otomatis harus cerai. Istrinya harus dicerai, dan istri itu bisa dikawin sama orang lain. Ya, orang murtad. Jadi hak-hak sebagai orang Islam udah putus di dunia. Dan juga tidak boleh lagi ditengokin kalau dia sakit misalnya. Gak boleh lagi dipuji-puji atau diberikan sanjungan yang baik. Dan kalau dia memang jahat atau berbahaya, bisa diperangi. Ini hak-hak Islamnya udah hilang di dunia. Nanti di akhirat, orang dia murtad sampai mati, murtad nggak boleh lagi. Nanti di akhirat juga semua balasan atau ganjaran dari ibadah-ibadahnya dia dulu saat waktu masih Islam itu nggak ada, semuanya habis sudah. Namanya habitat atau terhapus semuanya, habis, angus, semuanya nggak ada, zong jadinya, nggak ada apa-apanya di akhirat. Nah, bagaimana nih kalau yang matinya murtad kemudian sampai mati masih murtad juga, nggak kembali kepada Islam? Nah, bagaimana kalau orang murtad, walaupun jarang saudara, apalagi orang ngaji semua kayak sini, amin. Walaupun jarang, tapi kalau ada orang Islam murtad, kemudian dia kembali lagi kepada Islam, maka insya Allah nanti di akhirat amalan-amalan yang setelah masuk Islam lagi itu akan tetap ada. Masuk lagi dia ke dalam Islam, balik lagi ke agama Islam, datang lagi dia ngaji misalnya, datang lagi belajar, ini amal-amal mulai dia masuk Islam lagi, nanti akan Allah balas, nanti balas dengan surga di akhirat. Nah, adapun amalan-amalan sebelumnya tetap terhapus, tapi terhapus di sini terhapus pahalanya. Menurut madhab Imam Syafi'i, orang murtad namanya Zaid, dia udah umur 25 tahun, tapi 25 tahun dia udah haji nih, udah haji 25 tahun, kemudian dia murtad, umur 20 dia pernah haji. Nah, kemudian umur 26 dia balik lagi pada Islam. Hajinya, pahalanya nggak ada, tapi tetap dianggap, artinya nggak wajib ulang haji lagi. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Yang wajib untuk dia, yang wajib
yang pernah dia laksanakan ketika dia masih dalam keadaan Islam yang pertama, ini tetap dianggap walaupun gak ada pahalanya. Artinya sudah gugur kewajiban dia, karena di masa Islam sebelumnya dia sudah melaksanakan itu. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah enggak, harus ngulang lagi. Kalau orang murtad umur 25, kemudian 26 balik lagi Islam, walaupun umur 20 pernah haji, ulang lagi hajinya. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i enggak, menurut mazhab Imam Syafi'i enggak perlu ngulang lagi karena udah gugur, karena di masa Islam pertama dia sudah melaksanakan itu semua kewajiban. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka. Ay mulazimuha, maksudnya orang-orang yang berbarengan dengan neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka khaliduna, kekal. Ay muqimuna, maksudnya mereka mukim, menetap, la yakhrujuna wa la yamutuna, mereka tidak keluar dan juga tidak mati. Orang-orang yang murtad kemudian nggak balik lagi pada Islam sampai matinya murtad, naudzubillah, itu orang-orang yang nanti menghuni di neraka sama seperti kafir-kafir yang lainnya. Dan di sana di neraka khalidun, artinya kekal. Kekal, keluar nggak bisa, tapi mati juga nggak bisa, nggak mati Pak di sana. La yakhrujuna wa la yamutuna, di neraka kekal tapi yang nggak mati. Terus-terusan begitu disetrika habis semuanya, melepus semuanya sampai daging-dagingnya keluar, dibikinin daging baru lagi, dibikinin daging baru lagi, disiksa lagi, terus-terusan begitu. Orang-orang kafir, orang-orang murtad yang tidak kembali kepada Islam, terus dia mukim di sana, diam di neraka dan tidak bisa keluar tapi juga tidak bisa mati. Ini untuk orang-orang kafir. Ada satu lagi usatul mukminin. Usatul mukminin orang-orang Islam atau orang-orang mukmin yang maksiat. Orang mukmin maksiat ya neraka juga sama. Orang mukmin maksiat neraka juga. Disetrika nggak? Bisa juga setrika. Lalu digede setrikanya. Bisa juga. Tapi orang Islam begitu udah disetrika, kemudian dibikinin kulit baru, udah baal. udah nggak berasa, udah nggak kayak yang pertama. Jadi siksaannya diringankan kalau orang yang masih ada keimanan, orang Islam nggak seperti orang kafir. Orang kafir terus-terusan seperti itu. Tapi kalau orang Islam nggak mati juga, nggak mati, tapi udah tidak berasa seperti yang pertama. Cuma sebelahnya pada jerit sama aja. Ada yang adu-aduan, ya ada artis, ada anggota. Ya pokoknya banyak dah yang di sana. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.